Pada abad ke-9, 3 orang ulama Minangkabau kembali dari Tanah Suci. Mereka mempelajari dan mengembangkan aliran Wahabi, yaitu gerakan yang menghendaki agama Islam dilaksanakan secara murni sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Gerakan mereka disebut Gerakan Patri, artinya tokoh-tokoh agama atau tokoh ulama. Tujuan gerakan ini adalah memperbaiki masyarakat Minangkabau dan mengembalikan mereka pada jalan yang sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Darmi, saya dengar Belanda datang ke sini ya? Iya Bu Suni, benar. Hidup kita sudah tidak aman. Bagaimana nasib kita selanjutnya? Kedatangan penjajah Belanda membuat banyak orang risau dan keadaan tak lagi menyenangkan. Hei, kalian, tunduklah pada Ai. Kalau tidak, your house dan seisinya akan menjadi milik kami. Nice. Kali, ambilkan mereka sembako. Oke, Beb. Aku punya pertanyaan untuk kalian. Siapa di sini yang paling kalian hormati? Tuan Imam Bonjol. Hei, siapa dia? Ini untuk kalian. Sir, I think ada 2 golongan yang bisa dimanfaatkan in here. Ide bagus sekali. Great job. Sekarang, tugas kita adalah menghasut kedua golongan itu. Kita adu domba mereka. Yuk kita jalankan rencananya. I cannot waiting. Di tempat lain, tuanku Imam Bonjol sedang berjalan bersama Suni mendatangi penduduk. Suni terkejut melihat para kaum adat sedang bermain judi. Astagfirullah, lihat itu. Astagfirullah. Aku menang lagi. Hei kalian, hentikan permainan itu. Kenapa mesti berhenti? Berhenti atau Tuhan akan melaknat kalian. Ini adalah tradisi kami. Perbuatan kalian itu salah. Islam melarang judi dimainkan. Berhenti sekarang. Huak, semua itu huak. Omong kosong. Jelas, omong kosong. Baiklah. Jika itu keinginan kalian, kami tidak akan memaksa kalian untuk berhenti. James sedang berjalan-jalan dan bertemu dengan Suni dan Darmi. Halo, kaum Patri. Iya Tuan, apa yang bisa kami bantu? Ai singgah di sini untuk mengatakan kepada kalian tentang kaum adat. Ada apa dengan kaum adat sehingga Tuan datang kemari? Apakah kalian tidak pernah berpikir jika kaum kalian lebih sedikit dari kaum adat? Mereka akan melakukan cara apa saja agar kaum kalian dipandang buruk. Benarkah itu Tuan? Jika kalian tidak percaya, ambil uang ini. Terima kasih, kami sudah percaya pada Tuan. Ai pergi dulu. Good afternoon. Terima kasih Tuan, dan hati-hati. Berani betul mereka mengatakan hal seperti itu tentang kita. Di tempat lain, Kelly sedang menghasut kaum adat. Setelah mendengarnya, hati kaum adat berapi-api karena perkataan dari orang Belanda tersebut. Dan karena terhasut, Darmi dan Dewi bertemu saat mereka berjalan. Apa maksud kalian menghancurkan nama baik kaum Patri? Apa-apaan, bukannya kalian yang menyebarkan kabar buruk tentang kaum kami. Alah, kalian yang menghina kaum kami. Aku akan mengadukanmu kepada Tuan Imam Bonjol bahwa kalian telah menghancurkan kaum kami. Baiklah, jika itu yang akan kalian adukan pada Tuan Imam Bonjol, aku dan kaum adat akan melaporkanmu pada pemimpin kami. Saat itulah kaum Patri dan kaum adat saling membenci hingga menjadi perang karena telah terhasut oleh orang Belanda tersebut. Namun dalam peperangan, kaum Patri mengalami kemenangan di mana-mana hanya untuk menyadarkan kaum adat bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Hei, kita tidak usah berperang hanya untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Alah, bilang aja kalian takut untuk berperang. Saya tidak takut, tapi kita bisa menyelesaikan ini dengan baik-baik. Perang pun terjadi antara kaum Patri melawan kaum adat.
Karena kekalahannya, kaum adat pergi kepada Belanda untuk meminta bantuan. Selamat sore, Tuan James. Ya, selamat sore. Ada apa? Jauh-jauh datang kemari. Saya ingin Belanda membantu kaum kami melawan kaum Padri. But, apa keuntungan yang bisa aku dapatkan jika membantu? Kita bisa membuat perjanjian. Hah? Perjanjian apa yang kamu maksud? Jika kita menang, kita bisa membagi 2 tanah Minangkabau. Orang Belanda ini so stupid. Terima kasih. Besok pagi, kita akan membuat perjanjian dengan Tuan Imam Bonjol. Alright, akan kutunggu besok. Kedatangan kaum adat memberikan kesempatan bagi Belanda untuk menghancurkan kaum Padri dan kaum adat demi menguasai tanah Minangkabau. Keesokan harinya, perlawanan pun terjadi kembali. Datuk, apa ini? Mengapa kamu membawa orang Belanda itu kemari? Aku pikir pembicaraan ini untuk menyelesaikan permasalahan kami. Saya tidak pernah berkata seperti itu. Datuk, apakah kau tidak tahu betapa liciknya orang Belanda itu karena telah menguasai daerah ini? Kau iri dengan keberhasilan saya bisa bersatu dengan Belanda kan? Jadi, jika tidak mau, biar saya yang menyelesaikannya. Kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik tanpa membawa orang itu. Oh, apakah kalian tidak ingin bersatu? Gak usah bertele-tele, Tuan James. Biar saya yang menyelesaikan masalah ini. Akhirnya, Datuk Didi telah menyetujui perjanjian tersebut, dan perjanjian tersebut dinamakan Perjanjian Massal. Dengan sombongnya, Datuk Didi menyatakan bahwa dia akan berhasil ke depannya. Kenapa kita harus berpisah seperti ini, Datuk? Bukankah kita ini sama? Apa yang sama? Jelas berbeda. Kau dengan segala omong kosongmu dan saya dengan ajaran nenek moyang saya. Tetapi kita bisa bersatu dengan adanya perbedaan ini. Terserah kau Imam, yang terpenting saya sudah mensetujui perjanjian ini dan batas kaum adat sudah ditentukan. Saya harap ini memang yang terbaik untuk kaum adat. Tetapi, siapa menyangka Belanda mengingkari perjanjian tersebut dengan dibuatnya benteng Fort van der Kapellen di Batu Sangkar dan Bukit Tinggi. Untuk memperkuat kedudukannya di Sumatera Barat, Belanda juga melakukan tindakan-tindakan yang kejam terhadap penduduk Minangkabau, yaitu dengan kerja paksa. Datuk Didi pergi ke perbatasan untuk bertemu Imam Bonjol. Saya menyesal telah mensetujui perjanjian itu. Kini kaumku sering mengaku bahwa Belanda memaksa mereka bekerja keras. Sekarang kau sudah lihat kan apa yang dilakukan Belanda untuk penduduk sekitar. Mereka hanya memanfaatkan kita dari awal, tapi kau tidak pernah menyadarinya. Sekarang bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Saya percaya ketika saya melihatnya. Dan maafkan saya telah percaya kepada mereka. Kini kita bisa mengusirnya, tapi bagaimana caranya? Baik, mari sekarang kita usir Belanda. Sekarang kau kumpulkan semua pengikutmu. Baik. Kita bisa bertemu di dekat peristirahatan Belanda. Saya akan membawa semua pasukan saya. Jika kita kalah, jangan sampai kita tertangkap oleh Belanda itu. Sebisa mungkin kita harus lari. Setelah peperangan itu, Tuanku Imam Bonjol dan Datuk Didi akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan terhadap Belanda. Dalam peperangan ini, Belanda mengalami kesulitan menghadapi kedua golongan tersebut. Apakah kalian sudah siap? Setelah lama bersembunyi, James pun meminta bantuan dari pihak Belanda yang berada di Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Kapten memerintahkan untuk kembali malam nanti dan pergi ke Pulau Sumatera membawa pasukan. Sesampainya di Pulau Sumatera Barat, James memerintahkan untuk menyerang kedua kaum tanpa ampun. Keesokan harinya, perang pun terjadi kembali. Setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda dari Jawa,
Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Tetapi, Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Tapi lah. Tukar darah.